Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriana dengan nomor induk mahasiswa 200201075. Nah, saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan program studi pendidikan agama Islam. Nah, dengan ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan evaluasi PAI oleh dosen pengampu Bapak Dr. Bustanul Iman RNMA. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai tes. Nah, baik, langsung saja masuk pada pengertian tes. Tes merupakan suatu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Nah, menurut Jemari, tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes juga diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Nah, pada buku Psychological Testing Anastari 1982 di halaman 22 menyatakan tes merupakan pengukuran yang objektif dan standar. Cronbach menambahkan bahwa tes adalah prosedur yang sistematis guna mengobservasi dan memberi deskripsi sejumlah atau lebih ciri seseorang dengan bantuan skala numerik atau suatu sistem kategoris. Nah, adapun tujuan tes yang pertama, memperoleh umpan balik terhadap hasil pembelajaran. Hasil pengukuran dari suatu tes dapat digunakan sebagai umpan balik bagi guru dan siswa. Nah, bagi guru, hasil tes memberikan indikasi efektivitas pembelajarannya, sehingga berdasarkan hasil tes, guru dapat memperbaiki proses pembelajaran serta memahami kemampuan siswa, menguasai dan menafsirkan bahan ajar. Sedangkan bagi siswa, hasil tes memberikan indikasi sejauh mana tingkat pembelajarannya, apakah perlu ada perbaikan atau peningkatan. Nah, yang kedua, memperbaiki kurikulum dan program pendidikan. Biasanya, sekolah tinggal melaksanakan kurikulum yang digariskan oleh pemerintah, tetapi dengan laporan setiap sekolah dengan efektivitas pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan, pihak pemerintah juga akan tahu apakah kurikulum yang diberitahukan perlu diperbaiki atau tidak. Nah, hasil suatu evaluasi yang salah satunya melalui tes akan menjadi landasan yang kokoh bagi program perbaikan pendidikan dan pada program pengajaran khususnya. Nah, yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Hasil tes akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Jika masih belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, akan mencoba bangkit agar mencapai atau bahkan melebihi KKM. Dan jika siswa sudah mencapai KKM serta memberikan motivasi untuk minimal mempertahankannya. Nah, masuk pada bentuk-bentuk tes. Bentuk-bentuk tes ini ada 3. Yang pertama, dilihat dari segi bentuk pelaksanaannya. Yang pertama, ada tes tertulis atau paper and pencil test. Kemudian yang kedua, tes lisan atau oral test. Kemudian yang ketiga, ada tes perbuatan atau performance test. Nah, kemudian yang kedua, dilihat dari segi bentuk soal dan kemungkinan jawabannya ada 2. Yang pertama, tes esai atau uraian, kemudian yang kedua ada tes objektif. Nah, yang ketiga, dilihat dari segi fungsi tes di sekolah. Ada 4. Yang pertama, tes formatif, tes sumatif, kemudian tes penempatan dan tes diagnostik. Nah, masuk pada kelemahan dan keunggulan bentuk-bentuk tes. Nah, kelemahan dan keunggulan bentuk-bentuk tes, yang pertama ada tes lisan. Nah, adapun keunggulan dari tes lisan ini, yang pertama
lebih dapat menilai kepribadian dan isi pengetahuan seseorang karena dilakukan secara face to face. Kemudian yang kedua, jika si penjawab belum jelas, pengetes dapat mengubah pertanyaan sehingga dimengerti oleh si penjawab. Dan yang ketiga, dari sikap dan cara menjawabnya, pengetes dapat mengetahui apa yang tersirat di samping yang tersurat. Nah, kemudian yang keempat, pengetes dapat mengorek isi pengetahuan seseorang sampai mendetail dan dapat mengetahui bidang mana dari pengetahuan itu yang lebih dimiliki atau disenanginya. Kemudian yang kelima, untuk mengetahui kecakapan tertentu, dan yang keenam, mengetes dapat langsung mengetahui hasilnya. Kemudian adapun kelemahannya antara lain yang ada 3, yaitu yang pertama, jika hubungan antara pengetes dan tes kurang baik dapat mengganggu objektivitas hasil tes. Kemudian yang kedua, sifat penggugup pada yang dites dapat mengganggu kelancaran jawaban yang diberikan. Kemudian yang ketiga, pribadi dan sikap pengetes dan hubungannya dengan yang dites memungkinkan hasil yang kurang objektif. Nah, yang kedua yaitu tes tulisan. Nah, adapun keunggulan dari tes tulisan ini ada 3. Yang pertama, dapat sekaligus menilai kelompok dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, bagi si penjawab ada kebebasan memilih dan cara menjawab. Kemudian yang ketiga, karena pertanyaannya sama, skop dan isi pengetahuan yang dinilai tiap-tiap orang pun sama pula. Adapun kelemahan dari tes tulisan ini adalah yang pertama, mudah menimbulkan kecurangan dan kepalsuan jawaban. Kemudian yang kedua, mudah menimbulkan spekulasi bagi orang yang akan dites. Nah, lanjut di poin ketiga ada tes esai. Nah, keunggulan dari tes esai ini adalah yang pertama, bagi guru menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang kedua, si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati atau buah pikirannya. Kemudian yang ketiga, melatih mengeluarkan buah pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Kemudian yang keempat, lebih ekonomis, hemat karena tidak memerlukan kertas yang terlalu banyak untuk membuat soal tes. Nah, adapun kelemahan dari tes esai ini adalah yang pertama, tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang skopnya luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kemungkinan jawaban yang heterogen sifatnya menyulitkan pengetes dalam menskornya. Kemudian yang ketiga, baik buruknya tulisan yang panjang pendeknya jawaban yang tidak sama mudah menimbulkan evaluasi dan penskoran yang kurang objektif. Nah, poin keempat ada tes objektif. Nah, adapun keunggulan dari tes objektif ini adalah yang pertama, dapat digunakan untuk menilai bahan pelajaran yang banyak atau skop yang luas. Pelajaran yang diberikan selama 1 tahun atau 2 tahun dapat dites sekaligus. Nah, yang kedua, bagi yang dites, menjawabnya dapat bebas dan terpimpin karena adanya jawaban yang tersedia. Kemudian yang ketiga, dapat dinilai secara objektif karena kunci jawabannya telah tersedia. Kemudian yang keempat, memaksa siswa untuk belajar baik-baik karena sukar untuk berbuat spekulasi terhadap bagian mana dari seluruh pelajaran yang harus dipelajari. Nah, adapun kelemahan dari tes objektif ini adalah yang pertama, kurang memberi kesempatan untuk menyatakan isi hati atau kecakapan yang sesungguhnya karena anak tidak membuat kalimat. Nah, yang kedua, kemungkinan anak atau si penjawab berbuat coba-coba atau kira-kira untung-untungan dalam menjawabnya. Kemudian yang ketiga, menyusun teks ini tidak mudah, memerlukan ketelitian dan waktu yang agak lama. Kemudian yang keempat, kurang ekonomis karena memakan biaya dan kertas yang banyak. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai tes. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.